Halo semuanya, selamat datang di channel IQS, Pembangunan Bandara Internasional Bali Utara. Bagaimanakah kelanjutan pembangunan Bandara Internasional Bali Utara ini? Apakah penetapan lokasi sudah ditentukan? Saya Alit, simak terus video ini karena saya akan informasikan perkembangan terkini pembangunan Bandara Bali Utara. Rencana pemerintah akan membangun bandara internasional di Bali Utara sampai saat ini belum menemui kejelasan. Hal itu mendapat sorotan dari Ketua Komisi 2 DPRD Bali IGK Krisna Budi. Terlebih kesepakatan tersebut telah ketok palu dari tahun 2019 lalu. Udah 3 tahun. Rencana pembangunan bandara tersebut lantaran masih ada terkendala. Salah satunya terkait penetapan lokasi. Jadi IGK Krisna Budi menyatakan pada tahun 2019 lalu pemerintah sudah sepakat bahwa akan dibangun bandara baru di Bali, tepatnya di Kabupaten Buleleng. Disebutkan kebutuhan akan bandara saat ini di Bali sangat diperlukan, terlebih dengan target jutaan wisatawan yang ditargetkan pemerintah untuk datang ke Bali. Selain dengan bandara baru, tentunya akan menjadi bentuk pemerataan pembangunan serta perkembangan pariwisata di kawasan Bali Utara. Hanya saja pembangunan bandara tersebut sampai saat ini dianggap masih mengambang. Pasalnya sejak diputuskan pada tahun 2019 belum ada tanda-tanda kapan pembangunan akan dimulai. Secara kelembagaan pihaknya meminta kepada Pemprov Bali dan pemerintah pusat tentunya untuk segera memberikan kepastian kapan Bandara Bali Utara akan dibangun. Jika memang tidak jadi dibangun, dibatal ya umumkan aja dibatal, seperti itu. Sebelumnya diinformasikan bulan lalu bahwa Bali akan segera memiliki bandara internasional baru pada tahun 2024 nanti. Dalam rangka mengantisipasi semakin penuhnya Bandara Ngurah Rai yang kian sulit pembangunan kapasitasnya. Bandara baru ini akan dibangun di kawasan Kubu Tambahan Buleleng, Singaraja, Bali Utara. Pembangunan bandara ini dilakukan setelah PT Bibu Panji Sakti menekan nota kesepahaman dengan China Construction First Group Ltd atau CCFG. Ini merupakan penguatan komitmen kerjasama kedua belah pihak dan sekaligus memperbaharui nota kesepahaman yang pernah ditandatangani bersama pada 7 Agustus 2020 lalu. Sementara informasi yang saya kutip dari balitribun.co.id, Pengadilan Tindak Korupsi PN Denpasar memutuskan mantan Sekda Buleleng IR Dewa Ketut Puspake MP bersalah telah melawan hukum tindak pidana pencucian uang dengan kerugian negara mencapai 16,1 miliar. Dalam perkara ini terdakwa oleh majelis hakim dihukum selama 8 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar subsidiar 6 bulan. Putusan hakim Selasa 26 April kemarin. Ketok palu yang dibacakan Hakim Herianti SHMH menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Jaksa Agus Eko Purnomo sebelumnya menuntut terdakwa selama 10 tahun, menyatakan pikir-pikir untuk waktu 7 hari ke depan. Hal senada juga diungkapkan oleh pihak kuasa hukum terdakwa. Dalam dakwaan disebutkan Puspaka disebut menggunakan statusnya sebagai sekda memaksa sejumlah pihak memberikan uang untuk sejumlah pembangunan di Kabupaten Buleleng selama kurun waktu tahun 2015 sampai 2020. Salah satu diantaranya adalah PT
PEI sebesar Rp1.101.060.000 terkait perizinan terminal LNG di Celukan Bawang pada tahun 2015. Pada saat itu Puspaka menjanjikan kemudahan perizinan untuk PT PEI. Dana tersebut ditransfer ke rekening saksi Made Sukawan Adika yang merupakan anak buah Dewa Puspaka. Berikutnya dari PT Titis Sampurna sebesar 12,5 miliar terkait penyewaan lahan desa adat Yehsani. Dana tersebut tidak pernah dirasakan oleh masyarakat desa adat Yehsani sebagai pemilik lahan. Bahkan lahan tersebut juga tidak pernah disewakan oleh masyarakat setempat. Sedangkan dana sewa tersebut diterima sendiri oleh Puspaka dengan terlebih dahulu ditampung di rekening saksi Made Sukawan Adika. Selain itu, dana tersebut juga masuk ke rekening Dewa Gede Radea yang merupakan anak terdakwa. Jadi, kesimpulannya, pembangunan Bandara Bali Utara sampai saat ini belum ada titik terang. Bahkan penetapan lokasi pembangunan bandara ini juga belum terbit. Mungkin pemerintah pusat agak sedikit kecewa dengan adanya kasus pencucian uang dan korupsi tersebut. Sehingga untuk menghadirkan investor ke Buleleng juga agak sedikit mengalami kendala. Ya, siapapun investornya pasti akan ragu jika akan berinvestasi tapi kasus korupsi masih ada. Walaupun seluruh persyaratan untuk pembangunan bandara telah berada di tangan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang konon tinggal hanya menerbitkan izin penetapan lokasi. Sayang sekali loh. Ini gara-gara kasus seperti ini, jadi pembangunan jadi tertunda. Oke, segini dulu informasi perihal pembangunan Bandara Bali Utara kita hari ini. Jika kalian ada pertanyaan, kritik atau saran, silakan tulis saja semuanya di kolom komentar. Dan mohon bantu subscribe untuk mendukung channel ini agar saya selalu bisa menyajikan informasi-informasi terupdate, aktual, sesuai fakta, dan tentunya sumber informasi yang jelas dan akurat. Jangan lupa berkarya, like jika kalian suka video ini dan dislike jika kalian kurang suka. Terima kasih telah menonton, saya Anggor Halid, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam QS.